you today? Fine? Good. Ya, hari ini kita belajar melalui video ya. Ya, sebelum kita belajar, yuk kita sekarang menghadap Tuhan agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat belajar dengan baik. Ya, yuk sekarang kita tundukkan kepala, lipat tangannya, biar Mister pimpin doa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin belajar. Tuhan Yesus memberkati masing-masing dari kami Tuhan Yesus, agar kami bisa menyimak pembelajaran ini dengan baik. Kami serahkan pembelajaran kami pada hari ini ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, sekarang coba bukunya dibuka ya. Halaman terakhir kita belajar 57 ya. 57. Oke, kita buka 57. Nah, di sini ada ya. Kita mulai dari ayo mencari tahu. Ada kegiatan. Nah, di sini kita suruh mencari tahu kegiatan kita sehari-hari yang berkaitan dengan mengukur volume. Ya. Jadi di atas di ayo mengamati ya. Untuk mengukur volume dan massa benda cair ya, di atas tuh ada tuh ya. Gini. Banyak air dalam gelas disebut volume air. Ya. Terus juga menghitung massa benda. Massa itu berat benda cair. Yuk kita langsung aja kegiatan kita sehari-hari. Apa ya kira-kira di rumah? Apa ya? Contohnya mungkin seperti apa? Ya, contohnya mungkin seperti apa ya? Ini kita tulis dulu nomor 1. Nomor 1. Menimbang. Apa ya? Minyak. Contohnya alat ukurnya yang kita pakai biasanya neraca. Terus apa lagi ya? 2. Minyak. Air juga bisa ditimbang untuk cari volume air. Menimbang air. Yang kedua, menimbang air. Alat yang digunakan sama ya, neraca. Ya, alat timbangnya. Terus apa lagi ya? Bentar. 3. Ini kan menimbang air, lalu mengukur volumenya. Mengukur volume minyak. Ya, kita pakainya dengan itu gelas ukur. Dengan gelas ukur. Nah, gelas ukur nih seperti ini nih.
Ya, seperti gambar di atas, ini gelas ukur namanya. Ya, ini gelas ukur. Ini kita bisa lihat di sini ada garis, di sini ada angkanya ya. Ada 500 mililiter. Lalu di sini ada 1 liter ukurannya ya. Oke, sekarang nomor 4-nya. 4. Sini mengukur volume sirup dalam botol. Nah, ininya apa alat yang digunakan di sini ya. Bisa tulisnya di sini ya, karena terlalu panjang. Ya, ini gelas ukur sama gelas ukur, alat ukurnya. Ya. Lalu yang nomor 5. Tik. Kelas 5. Kelas 5. Nomor 5. Oh ya. Mengukur bensin ya. Sama, biasanya juga pakai gelas ukur juga bisa, atau pakai takar. Takar atau tahu dirigen nggak? Dirigen yang ada ukurannya. Ya, ada ukuran 1 liter, ada juga yang 5 liter tuh satu dirigen. Ya, mengukur volume bensin. Oke. Ini pakai gelas ukur juga bisa, gelas ukur atau takar, gelas takar. Oke, ya. Nanti coba kalian catat dengan cepat lo ya. Ya, catat dengan cepat ya, sebelum Mister ke halaman berikutnya ya. Oke, ini bisa Mister hapus ya. Nanti kalau mau catat kalian bisa pause dulu videonya baru dicatat. Oke, Mister lanjutkan halaman berikutnya. Ting. Oke. Nah, sekarang nih di sini aktivitas ya, untuk praktek kali ini kan memang kita membutuhkan alat. Di sini ada gelas ukur ya, gelas ukur 2 liter, ada mangkok, selotip ya. Kalian amati aja, kalian baca ya, kita nggak bisa praktekkan sekarang ya. Nanti ketika kita mau melihat hasil ukurnya, ini ada di tadi ya, ini gelas ukur ya. Ini di A ini kan sebenarnya belum ada benda padatnya. Ini coba kita bayangkan dulu. Batunya nggak ada ya, batunya nggak ada ya. Kita lihat ukurannya mungkin berapa liter di sini ya, di sini ya. Lihat ukurannya berapa miligram ya, di sini gram ya, itunya volume benda airnya miligram ya. Lalu misalkan di yang B ya, kita masukkan batunya. Nah, kita lihat permukaannya naik apa tidak. Oh ya, bentar, ini yang volume benda cair ini pakai timbangan juga ya, makanya di sini pakai timbangan ya. Di sini
satuannya miligram. Ya. Lalu untuk massa dan volume benda padat, ya, kita masukkan batu. Terus ini pasti naik airnya, pasti naik, mengalami kenaikan, ya. Nah, sekarang ke mengamati benda gas nih ya. Tiup hingga mengembang. Balon menunjukkan bahwa gas ditiup dari baut kita menempati ruang dalam balon, ya, menempati ruang, ya, tapi bukan benda loh ya. Karena kayak udara kemarin ya, panas sama cahaya itu bukan ruang, bukan benda, maaf, walaupun menempati ruang, ya, karena tidak punya massa. Yuk, selanjutnya bagian tengah diingat lidi. Ini bagian tengahnya tempel dengan selotip, salah satunya tusuk pada balon yang dilapis dengan selotip dengan jarum. Buat lubang sehingga gas keluar dari dalam balon. Meledak, malah ya, kita tusuk malah meledak ya. Pasti kan dikit-dikit mengempis, kempes ya. Nah, kita tinggal coret salah satunya. Bendanya gas, ya, udara yang kita tiup. Kalau gas pasti meledak. Kan kalau kita tiup dengan udara nggak terlalu meledak, jadi hanya kempes. Nah, ya, gas menempati ruang dalam balon. Iya, ya, kita checklist iya. Oke, salah satu balon menjadi berat. Malah ringan deh biasanya ya. Ringan apa berat ya kalau diisi udara? Kalau diisi gas itu pastinya, ya, kalau diisi gas tertentu seperti nitrogen, ya, nitrogen itu balon akan terasa ringan, dia malah ke atas, ya. Kalau kita isi udara biasa yang kita tiup itu bisa turun malah berat ya, bisa menjadi berat, bolehlah kita checklist berat. Tapi di sini gas ya, gas, tapi gas udara ya. Oke, kita checklist. Oke, iya, jadi berat. Oke, udah, kita lanjutkan. Mr. HS, sorry, maaf, hapus dulu. Oke, terus lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, nih, ya, benda yang diisi gas ya. Gas menempati ruang dalam balon. Iya, kita checklist iya. Nah, salah satu balon menjadi berat. Tidak, ya. Jadi berat. Ya, massa gas itu ringan, ya. Jadi kalau kita isi gas, balon itu akan terbang malahnya, ya, karena tidak mempunyai massa, ya, daripada udara sekitar, ya, berarti menjadi lebih berat. Tidak. Oke, yuk kita lanjutkan, kita hapus dulu. Oke, ting. Nah, di sini kita mau olahraga, tetapi kita baca penjelasan itu ya. Karena sifatnya yang ringan, benda gas dimanfaatkan untuk mengisi bagian bola. Ya, benda gas atau udara yang mengisi bola membuat bola dapat memantul sehingga dapat melempar atau menendang bola dengan mudah. Nih ya, contohnya kita bisa memantulkan bola. Ya. Lalu kita pantulkan ke lantai. Ya.
Nah, di sini juga yuk kita lagi langsung ayo belajar ya di halaman 61. Saat akan berolahraga, Ardi, ketua kelas 3, membantu Pak Guru mempersiapkan bola. Nino dan Aldo datang membantu. Ardi, Aldo, dan Nino mengambil sebuah bola, namun bola terlepas dan menggelinding. Ardi yang tidak waspada tergelincir dan menginjak bola. Nino dan Aldo menolong Ardi. Mereka mengangkat Ardi. Ardi mengucapkan terima kasih. Pak Guru memuji ketiga anak itu. Mereka bekerja sama dan tolong-menolong. Sikap bekerja sama dan tolong-menolong akan menciptakan kerukunan antar seluruh murid di sekolah. Iya, di sini ya. Dari gambar di atas ya, kita harus mau ya, saling bekerja sama. Kalau misalkan ada kayak di rumah deh, kayak di rumah mungkin orang tuamu lagi beres-beres rumah ya. Contoh perbuatan tadi siapa? Ardi, Nino, sama siapa? Aldo. Iya. Dengan punya inisiatif itu keinginan yang nggak disuruh ya. Melihat sesuatu langsung dilakukan, tuh inisiatif ya. Bantu papa mama di rumah beres-beres rumah ya. Jangan mamanya atau papanya lagi beres-beres rumah, kamu asik ya di bangku main handphone gitu ya. Kasihkan, itu nggak boleh ya. Bantu papa mama ya beres-beres rumah ya, itu sikap menolong. Dan misalkan kita kerjasama pekerjaan di rumah, jadi cepat selesai ya, jadi ringan juga papa mama. Begitu juga di sekolah ya. Misalkan ada kegiatan beres-beres ruang kelas. Iya, ruang kelas, mejanya dirapikan. Lalu misalkan ada yang belajar nyapu, bukan belajar lagi ya, udah bisa nyapu pastinya, lap-lap mejanya ya. Kalau dilakukan 1-2 orang, pastinya pekerjaan itu pasti berat ya. Tapi kalau seluruh satu ruang dalam kelas ya, semua siswa ikut membantu, pastinya kan jadi cepat bersih kelasnya. Iya. Begitu juga kalau misalkan di sekolah, seluruh sekolah ya, kalau ada kegiatan beres-beres, kita harus saling tolong menolong ya. Oke. Nah, di sini ada ayo diskusi ya. Kamu ini kan harus diskusi bersama teman, tapi karena kita masih belajar daring ya, mungkin kamu bisa sendiri ya. Nih Mister jadikan PR. Oke, PR ya. Sebentar. Mister ambil pensil dulu. Mister juga catat. Where is my pencil? Oke. Jadikan PR. PR. Oke. Nah, sekarang ke halaman selanjutnya. Oh iya, sebentar. Yang halaman 57 tadi ya, yang mencari tahu diupload di GCR. Halaman 57. Ya, 57 nih ya, upload GCR. Ya. GCR. Gak usah bisa tulis ya, apa-apa. Yuk sekarang ke halaman
62. Oke. Nah, sekarang coba amati benda-benda sekitar kamu yang ada di kamar, yang ada di depan rumah, ya. Contoh benda padat, ya, benda padat. Ayo, apa aja? Benda padat contohnya banyak di rumah ya. Kan ada meja, meja. Lalu apa lagi? Lemari. Lalu apa? Gelas juga benda padat. Piring, ya. Lalu ada ubin lantai juga benda padat. Ubin lantai dan banyak ya. Banyak. Lalu di nomor 2 nih, persamaan ciri-ciri benda tersebut dikelompokkan dalam benda padat. Apa persamaannya ya? Salah satunya. Pastinya benda padat memiliki berat. Ya, memiliki berat. Lalu tidak berubah bentuk. Tidak berubah bentuk. Berubah bentuk. Oke, lalu bentuk atau wujud ya sama ya. Berubah bentuk, wujudnya bisa berubah sih ya. Dapat berubah wujud sama bentuk, bentuk dan wujud mungkin penjelasannya kalau perbedaannya, kalau bentuk itu mengarah pada keadaan atau ciri-ciri dari benda tersebut. Misalkan benda itu bentuknya persegi, lingkaran, atau segitiga, ya. Kalau wujud itu mengarah pada keberadaan. Ada tidaknya suatu benda. Misalkan benda itu benar-benar ada di tempatnya, ya. Agak-agak itu ya. Ya, sudah sedikit mengerti nggak? Kalau bentuk itu mengarah pada ciri suatu benda. Ya, bentuknya ada bulat, lingkaran, segitiga, lalu persegi. Kalau wujud itu keberadaan benda. Ada atau tidaknya benda tersebut di tempat itu, ya. Udah mengerti ya? Coba kita tambahin lagi nih, berubah wujud. Oke, lalu ada lagi nggak? Ada lagi? Oh iya, ini ditambahin nih, tambahin dikit ya. Tidak berubah bentuk jika dipindahkan. Ya, kalau benda padat itu dipindahin tidak akan berubah bentuknya kemanapun, ya. Nah, berbeda dengan apa? Benda cair. Benda cair itu mengikuti wadahnya. Misalkan
Air dituangin di gelas. Bentuknya seperti gelas atau dipindahin ke mangkok. Bentuknya benda cair mengikuti mangkok, ya. Nah, di sini lalu tambah lagi. Benda padat itu ada yang keras, ada yang lunak. Benda padat ada yang keras ataupun dan lunak, ya. Oke, ya. Contohnya yang keras kan besi, batu. Nah, itu kan keras. Kalau yang lunak apa? Tanah liat kan lunak. Tetapi nanti kan bisa jadi bentuknya ya, jadi padat, jadi keras. Nah, lalu ada plastisin, ya, plastisin. Oke, ya, kita lanjutkan ini kembali nih ya. Kita mau praktek menunya ya. Ada boneka, meja, lemari, tas, penggaris, ya. Kita ambil penggaris, letakkan di dalam tas, kemudian pindahkan ke atas meja. Apakah bentuk dan besarnya berubah? Penggaris lo ya, berubah nggak? Ya, kita tulis di sini pengamatannya. Kita checklist ya. Hasil pengamatan penggaris mau taruh di mana aja. Bentuknya apa? Tetap. Oke, boneka. Ya. Kalau boneka, ya kalau boneka kan lunak, ya, karena isinya apa, busa atau apa ya. Tapi bentuknya gimana? Tetap, ya. Oke, lemari juga. Lemari mau dipindah-pindahin, bentuk dan wujudnya tetap. Oke. Nah, kita baca tuh ya. Penggaris yang disimpan dalam tas dan dipindahkan ke atas meja memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Boneka yang disimpan dalam tas selama beberapa hari memiliki ukuran tetap, tidak berubah. Ya, lemari pun sama. Lemari yang ada di dalam kelas juga bentuknya tetap tidak berubah. Benda padat menempati ruang. Ya, coba lihat boneka. Boneka kan lunak, tapi ketika ditaruh dalam tas pasti mengikuti juga ya, mengikuti bentuk tas. Ya. Boneka membutuhkan ruang yang cukup, ya. Hal itu menunjukkan benda padat menempati ruang. Oke, ini kan diskusi lagi. Beri tanda centang yang benda padat. Ya, ini PR. PR. Ya. PR. Oke. PR. Ya. Jadi dari halaman berapa ya? 57. Oke, kita lanjut. Yang ini nggak apa-apa, nggak usah upload. Lanjut kita ke halaman 64. Nah, di sini dibaca tuh, kini aku tahu benda padat tidak berubah bentuk sesuai wadah yang ditempatinya. Benda padat hanya dapat berubah ketika melakukan suatu tindakan. Contohnya memotong atau menekan, ya. Kayak penggaris. Penggaris kan panjang 30 cm. Ya, itu tidak akan berubah kecuali kita patahkan. Tuing, kan jadi pendek.
ya, bentuknya jadi berubah. Nah, ya. Kalau itu boneka contohnya, kalau kita tekan sedikit berubah, ya. Tapi kalau kita nggak tekan, balik lagi bentuknya, ya. Oke, kembali lagi kita mau menjawab pertanyaan, ya. Oke, bentuk benda padat titik-titik meski dipindahkan ke berbagai wadah. Ayo. Tetap. Oke, ini nomor satu. Nomor satu. Ya, contoh benda padat adalah pilihannya di bawah ya. Ini pilihannya di sini. Kamu pilih ya. Contoh benda padat adalah apa? Kayu dan ini nomor 2. Dan apa? Dan es juga benda padat ya, walaupun nanti kan bisa mencair tapi itu padat ya. Ini nomor 2. Oke. Batu sifatnya apa? Keras. Ini nomor 3. Oke. Dan mentega sifatnya apa? Lunak. Nomor 3. Oke. Jika ditarik maka karet bersifat apa? Lentur. Itu benda padat juga ya, karet. Ini nomor 4. Oke. Nanti boleh kamu tulis di titik-titiknya ya. Lalu dan kertas bersifat, nah sifat kertas ini tetap juga, tetap ya, tidak berubah bentuk ya. Nomor dihapus lagi. Ini kayu, ini nomor 2. Oke, ini nomor tetap nomor 4 ya. Platistin ya, platisin berubah bentuk jika ditekan ya. Oke. Salah misalnya ya. Misalnya jika ditarik karet bersifat lentur, kertas bersifat tetap. Oke, siap. Ini upload GCR. GCR. Ya. Yuk. Kita lanjutkan, ayo belajar. Kita telah menyimpulkan bahwa bentuk benda padat tidak berubah meski berpindah tempat. Ya, uang logam. Ada kan uang logam? Ya, uang logam. Kalian tahu lah uang logam. Mungkin ini kayak seperti ini uang logam. Ya, ini uang logam. Bentuknya padat. Ya, bentuknya padat. Mau dipindahin ke tangan kiri, pindahin ke tangan kanan, ya, tidak akan berubah kecuali kita potong, ya, itu akan berubah bentuknya. Nah, sekarang kita belajar lagi mengenai satuan jarak, ya. Sebuah paket boneka dikirimkan dari kota A ke kota C. Sebelum sampai kota C, paket melalui kota B. Jarak kota A dan kota B adalah 5 km. Jarak dari kota B ke kota C adalah 6 km. Nah, berapa jarak jauh paket pengiriman kotak dari kota A ke kota C? Ya, dari kota A ke kota B tadi berapa? Tadi 5 ya, 5 km. Ya, lalu jalan lagi. Ya, dari kota B ke kota C.
ini ada 6 km. Tinggal kita tambahkan saja. Ya, kita tambahkan. Nah, jadi 5 km ditambah 6 km sama dengan 11 km. Ingat ya, dilihat satuannya ya. Kalau misalkan satuannya depannya meter ya, misalkan meter, tetapi jika ditanyakan kilometer ya, jadi harus dirubah menjadi kilometer ya. Disimak loh ya. Nah, oke, di sini PR-nya udah berapa ya tadi ya? 1, 2, 3. 3 ya. Oke, yang ini kita jadikan PR. Pasti bisa ya, tapi diingat ya, untuk yang kerjakan Ayo Belajar ini, kamu lihat satuannya. Ya. Kamu lihat satuannya. Ini kan mudah, tinggal ditambahkan. Ya. Atau ambil contoh nih ya. Seorang atlet mengikuti lomba lari 200 meter. Ia telah berlari menempuh jarak 135 meter. Berapa sisa jarak? Berarti dikurangi. Ya. Jadi di sini 200. Tapi ditanya ini satuannya tetap meter ya. 200. Dicontoh ya. Meter dikurang dikurang 135 meter. Ya, ini contoh ya. Nanti yang nomor selanjutnya kalian kerjakan sendiri. Ya, berapa itu? Untuk 200 dikurang 135. Ayo dihitung. Ya. Berapa? 65 ya meter. Jangan lupa nih PR di buku PR ya. Di buku PR kerjakan di buku PR ya, karena jawabannya pasti panjang ya. Jangan lupa ditulis ya. Ini kan hasilnya, lalu dituliskan di sini ya. Jadi sisa jarak yang di bawah ini yang ditempuh mencapai garis finish ya. Finish, ini contoh ya, finish adalah berapa tadi? Adalah 65 meter ya. Dilihat ya, itu apakah ditambahkan, dikurangkan ya. Juga dilihat satuan jaraknya ya. Nih contoh nomor 3. Ini kan kilometer ya. Kilometer. Di sini kilometer. Nah, jarak sekolah anti ya 1875 meter. Nah, dan di sini kan selisih berarti dikurang ya. Dan di sini ditanya meter. Nah, jadi yang kilometer ini jadikan ke meter. Kilometer ke meter berapa? 1 meter. Ya, tadi kita sudah belajar ya. 1 meter berapa? 1 meter itu
Nih, ya. 1 meter, 1 km, sorry. 1 kilometer sama dengan berapa? 1000. Dan enggak? Masih ingat enggak? Ya, 1 km 1000. Nah, 1000 meter. Ya, ingat ya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi di situ 3 kilometer dikali 1000. Baru deh dikurangi, ya. Oke, yang teliti ya mengerjakannya ya. Oke, jadikan PR. Oke. Ya, sampai di sini pembelajaran kita ya. Semoga kalian bisa menyimak pembelajaran kali ini. Mister harapkan semuanya dapat mengerjakan semua tugas-tugas ya, bisa dengan teliti. Ya, jangan cepet-cepet pokoknya ya. Dibaca, disimak bacaannya ya, baru dijawab. Ya, pasti ngerti kalian. Oke? Nah, sekian pembelajaran Mister. Semuanya sehat selalu. Kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas bimbinganmu, penyertaanmu dalam belajar kami pada hari ini Tuhan Yesus. Hari ini kami telah selesai Tuhan Yesus, dan kami akan membuat tugas-tugas yang sudah diberikan dalam pelajaran kami pada hari ini Tuhan. Berkati kami tidak mau menunda-nunda pekerjaan kami Tuhan Yesus. Kami mengerjakan dengan semangat sehingga kami juga nanti bisa melakukan kegiatan yang lain. Tuhan Yesus berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari penyakit apapun ya Tuhan Yesus. Apalagi virus corona ini Tuhan Yesus. Engkau memulihkan Indonesia Tuhan Yesus. Dan juga Engkau mau berkati juga orang tua kami dalam pekerjaannya dan aktivitasnya Tuhan Yesus. Engkau jagai, Engkau berikan kesehatan. Engkau mau selalu tunjukkan jalan pada orang tua kami Tuhan Yesus. Engkau datangkan berkat kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kegiatan kami dari pagi hari ini, siang hari ini, hingga nanti malam ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, sekian pembelajaran dari Mister. Semuanya semangat belajar. Ya, sehat selalu. Tuhan Yesus berkati. Dah.